Pada akhirnya di tingkat kasasi, dalam hal ini Mahkamah Agung, memutuskan satu putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eki Surajul Baihaqi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Sobat hukum sekalian, mungkin kita masih ingat terkait dengan perkara yang melibatkan artis dan juga pencipta lagu, yaitu Agnes Monica melawan Ari Bias. Pada akhirnya di tingkat kasasi, dalam hal ini Mahkamah Agung, memutuskan satu putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Jadi perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Ari Bias terhadap Agnes Monica, yang dianggap bahwa Agnes Monica tidak melakukan kewajiban pembayaran royalti ketika dia membawakan lagunya di 3 konser gitu ya kepada pencipta lagunya. Sehingga pencipta lagu yang bernama Ari Bias menggugat Agnes Monica di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alhasil, seperti hal yang kita tahu bahwa putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Monica harus membayar 1,5 miliar kepada Ari Bias. Namun beberapa hari yang lalu kita mendengar putusan kabar melalui media bahwa ternyata kasasi yang diajukan oleh Agnes Monica itu dimenangkan oleh Agnes Monica. Dan tentunya putusan kasasi ini menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menghukum Agnes Monica, tapi sekarang ternyata membebaskan Agnes Monica dari kewajiban membayar royalti 1,5 miliar kepada Ari Bias. Artinya dalam perkara ini Agnes Monica dimenangkan oleh kasasi, oleh pengadilan di tingkat kasasi, atau dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Sobat hukum sekalian, seperti halnya yang kita ketahui bahwa kasasi adalah puncak dari sistem peradilan di Republik Indonesia. Nah, setelah pengadilan tingkat pertama, kemudian banding yang memeriksa pokok perkara atau materi atau bukti atau fakta, lalu kemudian di tingkat kasasi, kemudian diuji kembali, tetapi berbeda konteksnya dengan pengadilan pertama maupun pengadilan di tingkat banding. Pengadilan pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi itu, dalam perkara perdata itu, setidaknya ada 3 alasan yang dimana Hakim Agung dapat memeriksa perkara ini. Yang pertama adalah apakah pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara itu, atau pengadilan telah melakukan pelanggaran atau perbuatan sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, apakah pengadilan keliru di dalam menerapkan hukum, dan terakhir apakah pengadilan itu lalai di dalam menerapkan hukum itu sendiri. Termasuk apakah ada kesalahan prosedur, dalam hal ini adalah hukum acara yang dilanggar oleh pengadilan di tingkat pertama maupun tingkat banding. Kita memang belum mengetahui secara utuh apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat kasasi ini. Tetapi setidaknya ini menjadi satu arah baru bahwa ternyata gelombang protes yang dilakukan oleh para musisi itu sampai kemudian memantik para artis yang lainnya juga untuk mengajukan uji material terhadap undang-undang terkait dengan hak cipta ini, ternyata ini mendapat support dari Mahkamah Agung. Seakan seperti itu bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan putusan sebelumnya yang memenangkan Ari Bias dan mengalahkan Agnes Mo, dan situasinya sekarang menjadi berbalik. Lalu bagaimana arahnya ke depan ini terhadap perbaikan tata kelola dunia permusikan yang ada di Republik ini? Kita akan tunggu episode selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua, sobat hukum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.